Saya hanya minta amal kepada Allah, hanya minta perlindungan. Karena sehebat-hebatnya ilmu silat yang kita latih setiap harinya, itu bila mana kita berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan, maka itu akan sangat berbahaya bagi kita, ya kan? Karena kita belajar ilmu silat bukan untuk bertarung di jalanan atau mencari perkara yang dengan sesama manusia. Nggak mungkin kita turun ke jalan, kita cari lawan di mana-mana, nggak mungkin. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi kita belajar silat untuk persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabarnya hari ini? Cynthia berharap hari ini kita semua lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, kan banyak banget tuh yang request untuk mewawancarai Master Agus. Hari ini Cynthia ditemani Master Agus yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan ada beberapa dari pertanyaan juga yang sampai ke Cynthia yang dari beberapa teman yang ingin mendapatkan jawaban langsung dari Master Agus. Nah, sekarang Cynthia di sini bersama Master Agus Dewanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih Master waktunya. Nah, gini loh Master, ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan, katanya minta ditolong disampaikan langsung ke Master, katanya gitu. Pertanyaan apa nih kira-kira? Tapi kalau emang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih Master. Nah, ini yang pertama, pertanyaannya adalah dari Fadiatul Faikoh. Kak, tolong wawancara sama Master Agus asal mula menekuni bela diri. Kami sangat mohon dengan sangat. Terima kasih, salam semangat. Nah, itu satu Master. Nah, ini ada dua, kayaknya sih berkaitan. Ada lagi Anti Deat. Kak, yang mendirikan pencaksilat Harimau Utara itu siapa? Mohon untuk dijawab. Nah, begitu kira-kira Master pertanyaannya. Iya. Jadi insya Allah akan saya jawab. Jadi awal mulanya itu belajar pencaksilat itu memang dari keluarga saya pribadi, memang sudah ada keturunan bela diri gitu ya. Jadi dan di zaman saya dulu masih sangat kecil ya, mungkin kalau orang zaman sekarang bilangnya bocil. Itu emang dimana zaman itu zaman keras, sama di Bandar Lampung ini, dimana terjadi pembunuhan di tengah jalan, pemotongan leher orang di rel kereta api kan. Hampir setiap hari itu kita mendengar kabar-kabar yang sebenarnya sangat mengerikan gitu ya. Oleh karena itu orang tua saya dari kecil itu, karena memang beliau juga seorang yang berlatih ilmu bela diri ya. Jadi dari sejak kecil, masih sejak bocil gitu maksudnya ya, itu masih ingusan. Jadi saya dari kecil tuh dilatih kepala di bawah ke di atas. Setiap mau tidur saya disuruh kepala di bawah ke di atas. Dari 5 menit sampai setiap mau tidur tuh saya mesti 1-2 jam disuruh begitu terus. Nah, pagi harinya saya disuruh main kuda-kuda, jadi tahan kuda-kuda dari 5 menit sampai 3 jam itu. Bahkan itu belum termasuk hukuman. Jadi kalau saya nakal, saya disuruh kuda-kuda lagi. Sehari bisa 2-3 kali karena saya nakal. Karena memang anak-anak kecil zaman itu hobinya kan berantem-beranteman tuh. Jadi yang tadinya main berantem-beranteman jadi berantem beneran. Jadi akhirnya saya nggak sengaja nangis sama orang. Jadi saya dihukum oleh ayah saya disuruh kuda-kuda lagi 3 jam lagi gitu kan. Jadi kalau nangis apa misalnya kita curang gitu, kita turun ke bawah sabet gitu ya. Memang kuda-kudanya rata banget saat itu kan. Jadi wah sengsara banget. Tapi ya alhamdulillah dengan berlalunya waktu saya malah menikmatinya ya, alhamdulillah. Ini kebiasaan kayaknya. Biasa. Jadi
waktu sekolah SD juga kan, saya pergunakan terus-terus yang diajarkan oleh orang tua saya untuk berkelahi. Jadi saya dibuktikannya, saya membuktikan hasil latihan saya saat itu, saya mau berkelahi dengan teman-teman saya, gitu kan. Caranya saya tuh cukup curang. Saya memang di sekolah tuh sebenarnya nggak suka cari gara-gara. Secara nyata, artinya saya nggak suka cari gara-gara yang dimana memang sengaja. Apa kamu sih lawan saya? Enggak. Tapi saya memancing-mancing orang mencari gara-gara dengan saya. karena saya mempelajari, saya masih kecil sudah bisa mempelajari mana kalau orang tampangnya dibakar-bakarin gitu, misalnya udah begini, itu nggak bakal dibully gitu kan. Nah saya kebetulan tampang saya juga lumayan Indonesia. Jadi tampang saya memang saat masih kecil itu tampangnya memang makanan dibully gitu kan. Jadi saya pura-pura takut, pura-pura begini dengan. Nah saat dia ngebully saya kan, saya dibiniin sama teman-teman saya SD itu kan, zaman itu kan. Jadi setelah kata dia, nanti pulangnya hajar dulu katanya. Saya pura-pura takut. Nah kapan pulangnya di belakang sekolah itu saya hantam mereka. Jadi mereka pertama satu lawan satu, menang saya. Habis saya keroyok, hancur saya. Jadi saya pulang saya orang tua saya kan orang sangat keras sekali. Jadi saya kalah bukan dikasihanin, malah disuruh latihan keras lagi dan besok harus balas dendam. Waduh, kalau nggak menang nggak boleh pulang gitu kan. Jadi karena didikan keras orang tua saya, jadi besoknya saya datang lagi ke sekolah dan saya tantang lagi, berantem lagi pulang sekolahnya. Padahal bengap-bengap masih nyisa nih kan, nyut-nyutan masih kerasa, tapi lebih takut sama orang tua. Yang boleh pulang nggak bisa makan. Saya kelahi lagi, dan saya kalah lagi. Iya itu kan. Nah kalah kedua kali, orang tua saya akhirnya menghukum saya suruh kuda-kuda lagi, saya suruh latihan lagi, dan saya disitulah saya diajarkan oleh orang tua saya mengulangi jurus sampai 1 sampai 100 kali diulang seharian tuh. Ya dari jam 7 malam sampai selesainya itu kalau nggak salah jam setengah 11 malam. Masih SD saya udah diajar keras seperti itu sama orang tua saya. Jadi saya ulang dulu sampai 1 jurus itu saya ulang sampai 100 kali. Nah dapat kurang lebih kalau nggak salah sih seminggu ya, apa 5 hari kemudian saya disuruh lagi mengalahkan teman-teman yang pernah mengalahkan saya. Nah setelah saya itu kalau enggak saya bakal dapat hukuman lagi, atau mungkin nggak dapat makanan untuk makan malam. Makanya saya makan malam mungkin ya, nggak dapat uang jajan. Jadi saya coba berkelahi. Kali ini kita langsung pulang sekolah itu berkelahi di dekat toilet. Di toilet kan panjang ya, kita berkelahi. Satu saya tolak 3 lawan 1. Jadi habis-habisan lah saya demi sesuap nasi, demi uang jajan saya masih bertahan. Ya mau saya bangga, alhamdulillah saya menang. Tapi itu 3 lawan 1 ya Mas Tur ya? Iya, tapi 3 lawan 1 ini saya bujut sini, bujut robek. Nah setelah saya beli laporan orang tua saya menang. Saya panggilnya orang tua bapak kayak saya panggil babe, gitu. Saya menang ya. Jadi udah menang, ya dikasih makan. Saya pikir saya udah menang, udah nggak perlu latihan kan. Mungkin besok mau latihan, disuruh makan, nonton TV kan. Saya dijerin film-film kungfu, film silat zaman dahulu sama ayah saya. Jadi setelah selesai nonton itu, saya disuruh lagi belajar kuda-kuda lagi selama 3 jam. Bayangin itu ya. Jadi beratnya minta ampun. Tapi karena saya udah terbiasa sih sebenarnya, jadi walaupun berat saya nikmati aja gitu kan. Nah jadi begitulah kisah saya, dan saya memang sejak kejadian itu sekolah SD saya itu lebih banyak berkelahinya ketimbang saya prestasinya. Prestasi berkelahi. Iya. Soalnya sampai dengan yang paling kuat di sekolah SD saya itu ya sempat terlibat baku hantam gitu kan. Tapi alhamdulillah kita udah tua-tua sekarang ini, kalau ketemu say halo dan akrab. Pada dulunya sering baku hantam gitu kan. Nggak dibawa sampai ini ya, besar ya dendamnya. Setelah SMP saya mulai mempelajari ilmu silat dengan lebih serius.
Nah, sebenarnya saya menjadi ilmu silat itu dari umur 3 tahun. Jadi memang dari kecil dari umur 3 tahun sampai SD saya tamat itu hanya belajar silat kasar gitu ya, silat kasar yang bentuknya masih kasar. Setelah SMP saya mulai benar-benar diajarkan silat lanjutan, gitu ya. Hanya saya sehari hanya latihan 2 jam sehari karena waktu SMP saya tiba-tiba sadar otak saya cespleng, saya belajar sekolah itu dengan sungguh-sungguh, kan? Karena target saya mesti masuk SMA favorit di Bandar Lampung, SMA 2 Tanjung Karang. Jadi saya belajar dan beasiswa, saya dapat nilai terbaik di sekolahan, gitu kan. Soalnya kayak saya balas dendam waktu SD saya nakal, SMP saya alim banget deh, nggak pernah kelahi. Oh pernah kelahi. Waktu itu ini temen saya pulangnya mau diajak kelahi, dia minta bantuan karena dia mau dikeroyok gitu ya. Jadi saat kejadiannya di bawah supermarket ya, satu King satu ya, jadi jadilah baku hantam di sana gitu kan. Tapi karena saya termasuk murid terpandai di sekolahan, jadi mereka tuh saat berantem tuh mau nojosnya nggak jadi. Wah ini kesayangan guru gitu. Alhamdulillah ya, saya udah siap-siap udah banget gitu kan. Begitu saya mau berkelahi, semua orang yang terjadi perkelahian saat itu tawuran lah ya, hanya tawurannya kami bertiga, mereka rame-rame. Dikeroyok ya. Iya, tapi yang digebukin tuh hanya 2 orang ini. Saya nggak termasuk digebukin, padahal saya udah mukul mereka lari, mau mukul nggak jadi gitu kan. Aneh juga, ternyata mereka menghargai ya kesayangan guru. Itu ya kejadiannya. Jadi, nah ternyata waktu teladan saya, waktu disiplin saya, waktu baik-baik saya itu hilang setelah SMA. Jadi SMA saya udah mencapai apa yang saya mau, dan saya udah menentukan hidup saya harus hidup melalui bela diri gitu kan. Saya harus buka peluang besar. Jadi saya ada dua teman, yang satu ahli taekwondo, yang satu ahli kungfu. Tiga-tiganya ini kita belajar di guru yang sama. Waktu SMA kita berguru juga sama dengan orang lain. Kita bertiga satu seperguruan. Nah, kita bertiga punya cita-cita. Kami bersumpah, kami akan bersaudara. Kayak di film-film itu lah, zaman-zaman itu kan hobi film Hongkong gitu ya. Jadi kayak kami bersumpah, kami akan menjadi saudara sehidup semati, gitu kan. tidak walaupun tidak dilahirkan sama-sama, tapi mati sama-sama gitu kan. Waktu SMA kan begitu kira-kira kan. Jadi kita akan tekad, kita akan buka perguruan bela diri yang kalau bisa jadi terbesar di Indonesia saat itu. Dan mulai berpromosi ria, kita mendemonstrasikan bela diri di sekolahan. Jadi saya pribadi mendemonstrasikan tentang kira-kira ada ya setinggi ini nih kira-kira. Coba kamera ke atas ini. Setinggi ini. Kira-kira 3 meter ya. 3 meteran. Jadi tiap mau masuk sekolah, mau masuk kelas tuh saya pasang tendangin, ya teman-teman saya semuanya pada geleng-geleng bukan kagum sih, ini anak nakal banget sih. Tapi enak masuk banget sih. Jadi kan bahkan teman saya ada atlet tinju ya, jadi namanya Aji namanya Aji. Jadi pas paling sama saya tuh setelah upacara sekolah, jadi kita nyebut nggak upacara, langsung kita masuk ke kelas, kan? Ya tadi ngobrol biasa, ujung-ujung sparring, bos gitu kan. Setelah itu dia ngajak saya panco. Nah jadi kan udah bisa panco itu memang alhamdulillah saat itu karena saya juga waktu SMA itu kan demi sebuah kekuatan otot gitu ya, saya bekerja di sebuah restoran itu punya saudara saya sendiri sebenarnya. Jadi dia punya gilingan mie besar segini ya, dia saya giling itu berjam-jam. Jadi karena nggak ada yang sanggup saat itu ya, ada ya orang yang tukang beca saat itu ya, tukang beca itu dia giling mie dapat 2 jam pingsan karena napasnya itu berat banget. Itu zaman dulu belum ada mesinnya kayak sekarang ya, ya. masih manual. Jadi saya kan karena saya masih muda, umur saya masih belasan tahun kan, masih sekitar 16 tahun ya.
itu jadi jiwa saya masih membara-bara gitu kan. 17 tahun udah masuk kelas 2 Iya. ya. Masih membara-bara, jadi saya langsung gini, wah 3 jam, 1 jam saya digaji 50.000. Saya benar uangnya, saya ototnya semuanya. Tahun itu Nah, ya. wah 3 jam. Jadi badan saya kanan kiri itu, tangan saya satu kering banget satu ya. Jadi begitu pancung nggak gerak tangan saya sakit itu. Jadi teman saya yang atlet tinju itu kaget dia. Kok bisa? Inilah hasil giling ini. Ya gitu kan. Nah, kejadian yang paling memalukan karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah paling nomor 1 di Lampung terfavorit ya. Jadi memang kegiatan belajar mengajarnya memang sangat tinggi gitu kan. Nah, kejadian yang paling memalukan saat sekolah adalah saya berkelahi dengan teman-teman dari beberapa kelas yang laki-laki itu semua berkelahi dengan saya sendiri. Jadi masalahnya sepele, namanya anak muda ya, jadi anak muda. Masalahnya gara-gara ngerjain PR, yang dimana PR itu harus selesai hari itu. Jadi teman saya itu ribut sekali di belakang itu kan. Saya belum selesai ngerjain PR tuh yang harus kumpul hari itu, karena saya di rumah kan kerjaannya latihan di rumah ya. Jadi lupa ngerjain PR ya, saya mesti ngerjain PR. Nah ternyata yang di belakang ribut, dan sebenarnya yang di belakang juga sama, PR belum selesai gitu kan. Sama-sama. Saya tegur baik-baik, tolong dong jangan ini, jangan berisik nih, pusing nih gitu kan. Jadi temen itu memang orangnya panasan juga gitu kan. Jadi coba ngomong Gus, jangan berisik. Sebenarnya bahasanya lebih kurang baik lagi. Jangan berisik. Jadi dia langsung kamu katanya langsung tadi hantam juga. Nah anehnya saat itu kita diam aja, nggak gerak-gerak, badannya kaku kayak batu gitu kan. Jadi nggak, karena udah lama nggak pernah berkelahi, jadi kaget jauh dihajarin, semua dihajarin kan. Ditunjukin tapi Iya, dan aneh, dan bukan hanya satu orang, teman-teman sekelas yang lain, laki-laki yang lain punya ada dendam pribadi apa ya. ikutan juga mereka. Oh, dari beda kelas juga datang. Wow, ya heboh itu kan. Nah, aduh digebukin juga saya. Ya, jadi ada teman saya bilang satu, Gus, kenapa diam aja? Balas Gus. Oh iya, karena mungkin saya nggak ngerasa sakit gitu saat itu kan. Jadi, oh iya, kenapa saya nggak balas ya? Lalu saya balas, saya cek-cekin teman saya timpa langsung kepalanya saat dia langsung tiba-tiba, tapi Allah membuat pukulan saya meleset. Jadi nggak kena kepalanya, kena kupingnya. Dan kupingnya putus saat itu. Wow. Nggak putus tangga, putus. Jadi ini di daerah sini udah putus, jadi udah goyang-goyang gitu aja, putus berceceran di bawah. Dia langsung teriak, dan teman-teman yang tadi ngeliat saya Berhenti. saya balik, saya keluar hantam dia begini. Iya. Saya kasihan jadi nggak tega gitu kan. Padahal saya dihantam pakai kursi, digebukin begitu kan. Tapi nggak kerasa itu Mas. Alhamdulillah nggak terasa, mungkin karena efek saya push up. Memang saya dari SMP sampai SMA tuh nggak pernah berhenti push up. Jadi push up terus dari cuma hanya 10 kali sampai saya bisa push up sampai 1000 kali lebih setiap hari. Dan itu dikali 10 set. Jadi kadang-kadang 20 set. Jadi jumlahnya 10.000 kali 10.000, kadang 20.000 per hari. Kayak push upnya itu kan. Efeknya ternyata dipukul tuh nggak berasa. Dipukul sama teman-teman entah berapa puluh orang, saya nggak ngerti, baju saya berobek. Jadi akhirnya itu adalah hal yang paling memalukan dalam sejarah hidup saya sekolah. Saya sudah mau Eptanas, saya berkelahi gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa, saya dapat skornya 3 hari. Teman-teman saya yang juga mengenal saya juga kita ada skor juga. Tapi yang di skor hanya yang terlibat pertama awal dengan saya, kalau yang ngoyak enggak. Jadi kita 3 hari kemudian datang lagi ya, karena udah temannya, jadi berpelukan, minta maaf gitu kan. Gitu kan. Jadi saya masih panas membara, saya nggak terima saat itu ngomong sudah berpelukan. Ya saya pikir saya kan jiwa saya darah saya panas saat itu, jadi kalian boleh maaf, aku maafin, gue maafin kalau bahasa Jawa itu ya, gue maafin. Tapi sekarang gue minta sama kamu, gue tantang kamu sama satu-satu. Nih pada baris,
nih pukulin tangan gue ini sama itu ya. Zaman itu. Aduh bener-bener dah itu. Jadi temu kalau bisa bikin gue sakit, gua bakalan takdir orang makan di kantin. Nah, jadi semua teman-teman saya sekitar 24 orang baru satu mukul tangan saya. Bampu. Alhamdulillah Allah melindungi tangan saya. Jadi mereka semua 24 orang itu tangannya bengkak-bengkak. Dan alhamdulillah saya gak apa-apa. Karena memang saya waktu masih dari SMP sampai SMA itu setiap di depan rumah saya ada pohon cermek, memang saya hantam tuh setiap hari 15 menit tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Itu saya rutin saya kerjakan, bahkan itu kan bampu. Bahkan setelah SMA kelas 3 itu rubuh pohon cermeknya. Ternyata rubuh bukan karena sayanya kuat, ternyata dia sudah rapuh. Ya karena dipukulin kali Mas. Jadi ya gitulah kira-kira cerita saya dari sampai SMA. Nah SMA saya fokus memperbaiki ilmu bela diri. Bahkan saya ke perguruan, tapi menurut saya ada 100 orang kurang lebih saat itu. Tapi orang tua saya, ayah babe saya gitu maksudnya itu tidak setuju. Dan akhirnya perguruan saya itu hanya bertahan sekitar setengah tahun karena orang tua saya nggak setuju banget ilmu bela diri kami, keluarga kami diajarkan ke orang lain saat itu karena beliau bilang ini adalah rahasia keluarga kita, jangan publikasikan gitu kan maksudnya. Akhirnya saya tutup perguruan saat itu perguruan naga sakti. Iya, kita buat perguruan naga sakti. Saya buat teman saya gambarkan pasang di tiang-tiang listrik saat itu kan. Alhamdulillah saya jadi polisi. Kenapa Mas? Iya karena mengumumkan orang, mengumumkan orang banyak gitu kan. Untungnya saat waktu pertama kali cari polisi itu untungnya muridnya masih sedikit gitu kan. Jadi ya masih bisa dimaklumi lah ya, sama teman-teman aja gitu kan. Dan karena dengan berjalannya waktu makin banyak yang datang gitu kan. Jadi kita pilih ke hutan latihannya dia ketahuan. Dan kalau di tempat saya kebun saya di belakang tuh kan kayak seperti hutan, jadi latihan di sana kita. Nah setelah itu setelah perguruan saya tutup, saya tetap latihan terus gitu kan, sambil kerja juga. Jadi hingga suatu ketika saya itu tiba-tiba seperti dapat pencerahan dari Allah. Di otak saya itu setelah sholat subuh seperti banyak gambaran itu gerakan ilmu bela diri. Saya pikir ini ilmu bela diri apa ini ya? Saya pikir kan. Nah akhirnya saya coba ikutin apa yang dalam pemikiran saya tadi kan. Saya ikutin terus. Nah itulah awal mula terciptanya ilmu silat Jig ID System Harimau Utara gitu kan. Dulu bernama kilat besi. Jadi memang kecepatan maksudnya itu secepat kilat sekeras besi gitu kan. Sampai akhirnya karena dia keren gitu. Namanya Jig ID System. Jadi ya sistem pergerakan yang gerak cepat tapi selalu berkembang. Artinya kita memang ya nggak pernah merasa sempurna, nggak pernah merasa selesai tamat, itu nggak ada, karena selalu berkembang gitu ya. Jadi kalau kata Bruce Lee mengatakan, hai orang-orang muda, jangan kau sia-siakan waktu mudamu karena tanpa terasa usia pun menjadi tua, kan gitu kan. Beban pun mulai memutih. Jadi itulah yang saya tekankan dalam hati, bahwasanya saya memang tidak boleh mensia-siakan waktu muda saya. Saya berlatih tekun, bahkan dulu sampai angkatan saya sampai 600 kilo saat itu ya. Besi itu saya angkat sampai 600 kilo, saya angkat, saya banting gitu kan. Jadi saya juga sempat ada guru saya juara dunia juga, Pak Fauji itu judo. Ya itu sangat luar biasa ilmu judonya. Saya sempat baca ngintip dari beliau. Ya kan. Dan sempat juga bergulat dengan teman-teman saya yang juga gulat, judo, jiu-jitsu gitu kan. Ternyata alhamdulillah hasil kuda-kuda yang saya latih setiap hari dari kecil sampai sekarang, sampai detik ini, dan angkatan saya, bukan pohon pun saya dorong gitu ya, mobil truk saya dorong sendiri gitu. Kerjaan saya begitu dulu, saya masih usia muda.
Jadi saya coba mau berbuat dengan dengan teman saya yang jujitsu, dengan teman saya yang judo, mereka nggak bisa. Alhamdulillah mereka tidak bisa mendorong saya gitu kan. Bukan berarti saya hebat, tidak. Itu saya pikir mungkin saya belum bertemu yang terbaik ya. Mungkin saya belum bertemu petarung jujitsu yang terbaik, petarung judo yang terbaik, petarung kuat yang terbaik. Mungkin saya hanya bertemu yang kelas biasanya aja. Makanya saya masih bisa menahan ini. Kalau ketemu yang terbaik, waduh saya bisa kojor. Jadi masalah apa yang kedua, masalah Harimau Utara. Harimau Utara terbentuk setelah saya bertemu Naya. Jadi untuk sama Naya kita tetap membadai ilmu silat jika di sistem ya, udah ya. Jika di sistem, jadi ya memang prinsipnya kita tetap kilat besi. Nah suatu hari saya bertemu dengan murid dari Kalimantan dan akrab sekali sama saya, namanya Aris Boxer, Aris Andrian ya. Iya. Halo Aris, video ini. Karena nama Harimau Utara tercetus langsung dari beliau, dari Aris Andrian. Jadi memang gerakan silat yang saya tekuni memang beberapa gerakan binatang, beberapa gerakan silat yang tradisional, memang benar-benar zaman dahulu kala yang diwariskan sehingga turun temurun gitu kan. Salah satunya di gerak harimau. Nah, sebenarnya nama gerak harimau dan nama pencak taring harimau ya. Jadi memang seperti karena dia tajam dan taring harimau guling semuanya. Pencak taring harimau guling. Jadi memang dia main guling gitu ya. Nah, oleh Haris biar lebih modern Kak katanya, kita buat namanya Harimau Utara. Akhirnya kita tambah jika ini sistem Harimau Utara hingga sekarang gitu kan. Dimana sebenarnya saya sangat keberatan sekali jika di sistem ini Harimau Utara ini sebelum Harimau Utara ya masih di sistem itu saya sangat keberatan untuk dipublikasikan karena saya lihat zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, dimana kalau zaman dulu kita masih main ban-ban begini, masih main planet. Sebenarnya zaman gadget pasti pola pandang, pola pikir, pengalaman dan pemahaman pun berbeda gitu ya. Jadi saya sangat keberatan gitu kan, karena biarlah Allah yang menunjuk siapa yang akan berguru dengan yang akan sama-sama belajar dengan saya gitu kan. Kalau dulu saya belum pantas sebenarnya sama-sama belajar, sama-sama kita saling sharing gitu ya. Sama sebenarnya kan saya sering sharing sama Naya. Sebenarnya Naya ini sebenarnya jauh lebih hebat dari saya. Ada. Kalau sparring itu Naya itu mengalah sama saya. Karena saya sudah tua kan. Lama banget. Seberapa tahun lagi, 5-6 tahun lagi saya sudah 50. Jadi Naya kasihan sama saya. Aku ngurahin semuanya bohong. Karena Naya benar-benar kasihan sama saya, gerakannya dia nggak dikesitin. Aku udah penuh tenaga mau pelatihan gitu kan sama master, tapi memang aku aja kewalahan. Nah karena Naya berhasil meyakinkan saya suatu ketika, meyakinkan saya, akhirnya saya coba gitu kan. Dan sampai akhirnya ketemu Aris tadi yang dari Kalimantan Pontianak, akhirnya terbentuk di sistem Harimau Utara hingga sekarang. Ya kayak gitu ya, 2 pertanyaannya udah saya jawab. Semoga bisa menjadi masukan ya, bisa ya senang lah. Iya. Terima kasih Master untuk jawabannya dan untuk yang bertanya, semoga. Iya, terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan pada saya, pada kami semua. Karena semoga itu juga bisa menjadi masukan bagi kita juga, bagi semua teman-teman semua. Terima kasih Master untuk jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mempertanyakan itu puas ya. Tapi sih kalau menurut aku ini memang keren banget jawabannya Master, karena Master menjelaskan secara detail dan juga dari SD, SMP, SMA. Dari bocil ya. Sampai sekarang pun Master memang jiwanya memang jiwa bela diri kalau menurut aku sih ya. Karena nggak bisa yang lain. Mau balik pedang. Tapi Master bisa ngelucu juga loh. Iya deh kalau tahu. Jadi gitu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dia. Nah ini dia pertanyaan yang kedua dari Sucitra Harman. Mau tanya nih Master, tolong dijawab ya.
sepengalaman Master, pernah ada nggak dampak dari implementasi pemanfaatan tenaga dalam pertarungan nyata di lapangan? Yang sepengalaman Master alias bukan kata-kata orang. Yang saya kebetulan menekuni olah pernafasan tenaga dalam tanpa silat. Tetapi dalam pengalaman saya di lapangan, kebetulan 2 kali menghadapi perkelahian nyata di lapangan, tapi kok tidak berfungsi sama sekali. Kebetulan 2 kali terlibat perkelahian bukan mencari musuh, tetapi pertama membela diri, yang kedua karena salah paham. Di mana dalam perkelahian tersebut lawan saya ya fisiknya memang rata-rata besar dari saya, tetapi apa yang saya latih sama sekali tidak berdampak. Hidung saya malah kena gebuk sampai berdarah. Lalu saya berpikir, apa yang saya latih selama ini tidak membuahkan hasil. Padahal dalam melatih getaran sudah terasa sangat kuat aliran getaran ketika berlatih karena dilatih setiap hari. Tetapi tetap saja jebol. Kok nggak ada dampak sedikit pun menurut pengalaman Master bagaimana sebelumnya? Menurut pengalaman Master bagaimana sebelumnya? Terima kasih. Sama-sama ya. Jadi insya Allah saya akan coba jawab. Nah, kalau sudah menyangkut tenaga dalam ini sangat berbahaya, Sensitif. Padahal jadi sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, gitu kan. Jadi sebenarnya tenaga dalam ini adalah memang tenaga murni yang ada dalam diri manusia, gitu kan. Yang kalau saya sebut namanya tenaga sebelum lahir. Tenaga yang sudah ada, yang telah diberikan oleh Allah saat kita masih dalam kandungan, gitu ya. Sementara tenaga-tenaga yang kedua adalah tenaga dalam sesudah lahir. Jadi memang dia sudah setelah lahir dia melakukan suatu olahan, gitu kan. Itu dan datang kekuatan dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, gitu kan. Jadi oleh karena itu ada istilah kan untuk agar bisa mendapatkan kesaktian yang sangat hebat, gitu kan, kesaktian yang sangat luar biasa. Itu banyak orang melakukan perjanjian dengan jin ya. Itu untuk kekebalan dia sudah punya senjata itu disumpah bahwasanya tidak akan makan di tubuh kita, gitu kan. Dan itu ada perjanjiannya karena jin itu tidak mau rugi. Dia nanti di akhirat nanti dia akan ditanya, dia ada bukti si fulan bin si fulan ya Allah pernah berjanji dengan saya untuk minta ilmu kekebalan atau minta kekayaan atau minta yang lain kepada saya ya Allah. Nah ini bukti perjanjiannya. Di hari H, bulan H, tahun H dia berjanji dan jin pun menjawab saya dengan hahaha. Jadilah dia sakti, jadilah dia kaya, jadilah dia memiliki hal-hal yang aneh. Berbeda dengan kiai yang mendapat laduni dari Allah. Artinya itu adalah kekuatan yang datang dari Allah langsung. Ya, dia tidak termasuk kekuatan sesudah lahir atau kekuatan sebelum lahir. Karena itu saya pikir itu dua-duanya tidak masuk. Karena langsung dari Allah. Itu misalnya karomah. Untuk orang-orang yang sudah memiliki tingkat ibadah yang sangat tinggi, kan? Lebih condong kepada doa yang mustajab, ya, bukan kepada kesaktian kalau kiai, ya. Menurut saya, tapi ya mohon maaf bila kalau ada salah kata salah cut, ya, mohon maaf bila ada salah kata saya, karena saya mengetahui saya kiai khas itu adalah kiai-kiai yang sudah hafiz Quran, lafaz Quran, sudah mendalami tauhid yang sangat tinggi, kan, dan tingkat tawaduknya tinggi, kan, makanya doanya pun mustajab. Bismillahirrahmanirrahim ya kita itu mau sampai kita nangis Bombay susah. Mau buat gunung meletus. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim nya kiai atau ustadz itu jangan kata gunung meledak. Mungkin hal-hal yang lebih dari itu pun insya Allah akan dijawab Allah. Ya, jadi kalau itulah perbedaan antara kita dan kiai, ya.
atau kiai dengan ilmu jin. Jadi pencapaian kegagalan itu ada 3 macam, dari jin, dari hal yang diupayakan, lalu kita berusaha, kita latihan, ataupun yang datang langsung dari Allah karena nilai ibadah kita yang tinggi, gitu kan? Jadi sementara saya pribadi saya mengusahakan yang kedua, yaitu sesuatu yang diupayakan, yang dilatih maksudnya. Yang kedua, karena saya dari awal, dari kecil sampai hingga sekarang itu belum pernah bertemu jin. Jadi saya belum tahu rupa-rupa jin seperti apa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan lagi bagaimana jin dan ilmunya. Untuk manusia yang saya pahami adalah yang kedua, yang dilatih, ya. Karena melatih kekuatan zahir atau batin itu adalah suatu wujud di mana sikap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kekuatan di mana kekuatan yang datang dari Allah yang sudah ada di sini, yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Kekuatan itu sebenarnya boleh kita gunakan sedikit, seperti kekuatan yang untuk khusus yang mengolah makanan, tubuh yang bisa lelah, yang bisa menciptakan mimpi dan lain-lain, yang bisa buang air kecil, buang air besar, itu semua ada kekuatan yang menggerakkan itu semua. Itu baru sedikit dari persoalan energi yang ada di sini. Nah itu yang kita olah. Nah, dan bedanya yang diupayakannya juga ada banyak macam. Ada dengan cara pernapasan, ada dengan cara-cara yang lain. Gitu kan. Kalau kami pribadi itu hanya mengulang-ulang jurus. Jadi saya ada beberapa jurus tertentu, jurus ilmu silat, ilmu bela diri. Jadi itu diulang 10.000 kali setiap pagi, gitu kan. Dan kami juga nggak tahu bakal jadi seperti apa itu. Jadi hanya tiba-tiba aja setelah sekian tahun, ya. Jadi kalau ilmu tenaga dalam itu sepengetahuan saya itu penguasanya mesti minimal 30 tahun sudah baru bisa kita gunakan dengan baik, gitu kan. Baik dengan cara pernapasan ataupun dengan cara olah kanuragan. Karena ada olah tenaga dalam itu pasti berhubungan dengan olah di raga, olah di jiwa, gitu kan. Jadi zahir dan batin itu harus menyatu, gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, pengetahuan saya pribadi adalah saya enggak melakukan pernapasan seperti yang ada, gitu kan. Karena saya yang saya pahami saya hanya bermain jurus 10.000 kali setiap hari, dan ternyata itu menjadi suatu hal. Jadi keajaiban dalam gerak, ya. Jadi karena saya sudah sering bergerak, karena lambang hidup adalah karena kita dinyatakan hidup kalau kita bergerak, gitu kan. Baik gerak kecil atau gerak jantung atau gerak apa, ya. Itu yang kita pahami dan kita bergerak terus. Setelah sekian tahun kebetulan karena mungkin saya bodoh banget, ya. Jadi saya akan sudah mencapai 40 tahun latihan bela diri itu nggak tamat-tamat tinggal sekarang. Tapi saya diberikan oleh Allah saya pikir satu keajaiban, ya. Keajaiban yang saya juga nggak pernah berharap, saya juga nggak pernah meminta, gitu kan. Saya hanya minta amal kepada Allah, hanya minta perlindungan. Karena sehebat-hebat ilmu silat yang kita latih setiap harinya itu, bila mana kita berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan, maka itu akan sangat berbahaya bagi kita, gitu kan. Karena kita belajar ilmu silat bukan untuk bertarung di jalanan atau mencari perkara yang dengan sesama manusia. Nggak mungkin kita turun ke jalan, kita cari lawan di mana-mana, nggak mungkin. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi kita belajar silat untuk persiapan. Saya untuk olahraga biar kita sehat, jiwa dan raga. Nah, di baik tubuh yang sehat, terkandung jiwa yang kuat, ya. Ya, jadi dan seperti waspada terhadap sekeliling. Bila mana tanpa sengaja kita terpaksa bentrok dengan kriminal atau dengan kejadian-kejadian yang tak terduga, itu setidaknya kita punya persiapan untuk menjaga diri, ya, atau untuk lari. Tinggal kita pilih menjaga diri atau lari, itu ada tergantung pilihan kita masing-masing. Kedua-duanya baik, kan? Selebihnya kita serahkan pada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya kita, sehebat apapun kita, tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat apa-apa selain pertolongan dari Allah, ya. Nah, jelas supaya teman-teman tahu seperti apa gerakan silat yang kami ulang-ulang 10.000 kali. Salah satunya adalah
seperti video ini ya, sehingga ya Iya. ada video ini ya. Ada dong Master, ini dia videonya. Jadi sebuah gerakan jurus-jurus yang kita lakukan sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh stamina, dan awal-awalnya kita pasti stamina kita habis. Bayangkan satu buah jurus yang kita lakukan 10 kali, kaki pun berat, tangan pun terasa berat, cara angkatnya kiri kiri susah. Dan itu hanya baru satu jurus. Kita lakukan ada beberapa jurus, kita ada sampai 20 jurusan ya. Tapi kita nggak mungkin selesaikan dalam satu hari. Di jurus itu berarti kita bagi-bagi gitu kan. Nah itu itu akan menghasilkan satu kekuatan yang kadang-kadang memang di luar pemikiran kita, di luar logika kita. Seperti alhamdulillah bisa nendang pilar, bisa pukul benda-benda keras gitu ya. Itu sebenarnya kekuatan yang lahir dari olah jurus tadi. Jadi kita hanya memakai teknik berlatih jurus yang diulang-ulang hingga 10.000 kali setiap harinya gitu ya. Dan sebagai satu bukti bahwasanya satu hari saya pernah mengalami satu hal yang mengejutkan, di mana pernah terjadi bentrokan ya. Itu saat itu usia saya masih sekitar 31-32 tahun. Hampir terjadi bentrokan dengan orang. Jadi saya kaget, tiba-tiba tubuh saya merenggang seperti kucing ya. Kucing ataupun harimau, kalau dia sudah marah, kalau dia mau menerkam, dia pasti bulu-bulu pada berdiri semua. Suhu tubuh keras seperti batu gitu ya. Saya coba deh lihat kucing yang meow, pengen badannya itu keras banget seperti batu badannya. Ya itu. Dan juga bulu-bulunya juga ke atas berdiri semua ya. Kiri. Itu ternyata bisa terjadi juga kepada kita saat kita mencapai suatu hasil. Dan alhamdulillah melalui gerakan jurus yang kita ulang-ulang tersebut, ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada saya, yaitu seperti ini, tenaga dalam yang bisa mencapai permukaan kulit. Jadi pada kasus-kasus tertentu saat kita menemukan jurus itu ada satu energi yang keluar yang sebenarnya nampak oleh mata seperti ini. Wow, iya. Lihat ya tuh, merinding gitu, bulu-bulunya ngangkat ke atas tuh. Wow, gila. Energinya itu langsung keluar dari pori-pori. Keren banget. Pada guru-guru besar, pada eyang, para sepuh pencaksilat atau bela diri manapun, dan para pecinta bela diri, mohon maaf bila saya lancang tadi, bukan untuk memberikan kebolehan, tapi sekedar berbagi pengalaman yang semoga bisa mendapatkan manfaat bagi diri pribadi dan teman-teman sekalian. Jadi gitu Iya. ya. Jadi maksudnya tadi kan Master sudah memberitahu pengalamannya kan, yang tadi ditanyakan tadi kan. Jadi pengalaman Master itu seperti itu. Jadi kalau misalkan bertarung, dan mungkin itu tenaga dalamnya berbeda ya Master ya, yang dilatih kan melalui pernapasan. Kalau menurut saya, mohon maaf jika salah. Biasanya kalau tenaga dalam itu yang pernapasan contohnya ya, karena saya juga hanya badi gerak, tapi saya juga sedikitnya tahu dan pernapasan walaupun nggak banyak tahunya ya. Itu biasanya tenaga dalam apapun itu yang memang hasil latihan itu harus melewati masa yang sangat panjang terlebih dahulu. Kalau nggak dia hanya cangkem di sini. Jadi artinya belum bisa digunakan sesuka hati. Iya. Belum bisa kita gerakan, dia hanya baru terbuka. Memang sudah ada getarannya, saat terbuka sudah ada getaran yang kuat, tapi belum bisa digunakan secara yang kita mau, yang kita kehendaki gitu. Tapi kalau biasanya sudah 20 tahun lebih, apalagi 30 tahun, itu insya Allah akan menghasilkan kekuatan kita ke dalam yang baik. Tapi kalau menurut aku nih Master ya, mungkin dari temen Sucitra ini mungkin untuk melengkapinya mungkin ada silat-silat sedikit gitu ya. Iya, untuk melengkapinya gitu. Jadi untuk
bertarung saat-saat di situasi yang itu, jadi bisa untuk digunakan. Bisa Jadi dikit gitu. ya. Itu Jadi begitu. menambah gerak kita gitu kan. Kalau menurut aku itu Ya, tapi maksudnya. ya ini pendapat kami, Mm-mm. pendapat saya, pendapat Naya. Uh-uh. Bila mana salah ya kami mohon maaf. Iya. Bila mana kurang, ya, jawaban kami kurang mungkin Mm-mm. berkenan di hati Sucitra. saudara Sucitra ya, itu kami berdua dan semuanya di sini minta maaf. Maaf. Sekiranya gitu aja ya Master ya, Iya. pendapat dari Master dan juga dari saya. Mungkin mudah-mudahan Sucitra dari teman Sucitra ini bisa memahaminya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi wawancara dengan Master Agus Dewanjaya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya, dan juga untuk teman-teman yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita tunggu lagi ya di wawancara selanjutnya. Nah, mohon maaf dari aku dan juga dari Master kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Bye, salam semangat.